Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia dari kelas 1B PGSD. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kalimat efektif, kesepadanan, dan kesatuan. Anggota dari kelompok 1 terdiri dari Adelina Rizkita dengan NIM 2000639. Yang kedua, Elisa Nur Azizah dengan NIM 2008308. Yang ketiga, Nabila Nurhaliza dengan NIM 2006308. Dan yang keempat, Najwa Izati dengan NIM 2000417. Untuk yang pertama yaitu tentang kalimat efektif yang akan dijelaskan oleh Adelina Rizkita. Kepada Adelina, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, kelas 1B PGSD. Nama saya Adelina Rizkita Nur Amalia dengan NIM 2006399. Di sini saya akan menjelaskan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan, gagasan, dan perasaan secara tepat kepada orang lain sesuai dengan maksud penuturnya. Dengan bentuk kalimat yang sesuai dengan kaidah atau aturan tersebut diharapkan pembaca akan dengan mudah memahami maksud dari kalimatnya. Syarat kalimat efektif: yang pertama, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kedua, sistematis. Ketiga, tidak boros dan tidak bertele-tele. Keempat, tidak ambigu. Kemudian, kalimat efektif mempunyai ciri antara lain: pertama, minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Kedua, menggunakan ejaan yang disempurnakan. Ketiga, menggunakan pemilihan kata yang tepat. Keempat, mengandung kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kelima, mengandung kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Keenam, penekanan ide pokok. Dan ketujuh, menggunakan kata secara hemat. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari kalimat efektif. Pertama, seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Kedua, setiap kali mereka bertemu, mereka saling berpandangan. Ketiga, sungai itu akan dilebarkan. Selanjutnya tentang kesepadanan dan kesatuan yang akan dijelaskan oleh Elisa Nur Azizah. Kepada Elisa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Nur Azizah dengan NIM 2008308. Selanjutnya yaitu kesepadanan dan kesatuan. Kesepadanan dan kesatuan dalam suatu kalimat dihasilkan dari keseimbangan dan kesesuaian antara gagasan dan struktur bahasa yang dipergunakan. Struktur kalimat yang baik minimal harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat. Selanjutnya ada unsur kalimat. Unsur kalimat terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu subjek. Di dalam sebuah kalimat, subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Subjek pada umumnya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Contohnya budi, gajah, anggrek, sekolah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Predikat biasanya merupakan kata-kata kerja. Contohnya memasak, bermain, menyanyi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Sama seperti subjek, objek dapat berupa kata-kata benda. Contohnya ayah, harimau, pakaian, dan lain-lain. Yang keempat yaitu keterangan. Di dalam sebuah kalimat, keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Contohnya hari itu, di depan, sore hari, dan lain-lain. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu tentang kesatuan gagasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nurhaliza dengan NIM 2006308. Selanjutnya yaitu tentang kesatuan gagasan. Kalimat efektif mengandung unsur-unsur yang saling mendukung satu sama lain membentuk kesatuan ide yang padu. Jadi, tidak masalah jika dalam satu kalimat terdiri atas lebih dari satu gagasan, seperti dalam kalimat majemuk, asalkan masing-masing gagasan saling berkaitan. Dari kesalahan pada kesatuan, yang pertama ada penempatan subjek atau predikat yang tidak jelas. Dan yang kedua ada gagasan yang bertumpuk-tumpuk. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penempatan subjek atau predikat yang tidak jelas. Contohnya yang pertama yaitu tentang permasalahan itu saya sudah diskusikan dengan bagian kepegawaian. Dan yang kedua, saran yang dikemukakannya kami akan pertimbangkan. Kedua kalimat di atas masing-masing mengandung dua subjek sehingga kalimatnya tidak jelas. Kedua kalimat di atas sebaiknya diubah menjadi: yang pertama, saya sudah mendiskusikan permasalahan itu dengan bagian kepegawaian. Dan yang kedua, kami akan mempertimbangkan saran yang dikemukakan. Selanjutnya yaitu gagasan yang bertumpuk-tumpuk. Contoh dari gagasan yang bertumpuk-tumpuk yaitu objek wisata yang ada di daerah itu yang merupakan modal dasar atau barang dagangan yang harus kita kelola dan kita pasarkan dengan tujuan mendatangkan devisa. Kalimat di atas mengandung gagasan yang bertumpuk-tumpuk karena predikat kalimat tersebut terasa kabur akibat pencantuman kata yang sebelum predikat. Kalimat tersebut dapat diperbaiki sebagai berikut. Objek wisata yang ada di daerah-daerah tersebut merupakan modal dasar atau barang dagangan kita yang harus kita kelola dan kita pasarkan dengan tujuan mendatangkan devisa. Selanjutnya yaitu tentang kesepadanan yang akan dijelaskan oleh Najwa Izzati. Kepada Najwa dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Najwa Izzati Putra Hairani dengan NIM 2000417. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesepadanan. Unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki kesepadanan dan saling berhubungan satu sama lain. Kemudian terdapat beberapa kesalahan di dalam kesepadanan. Yang pertama yaitu penggunaan kata ganti yang salah. Contohnya yang pertama, siapa namanya? Contoh yang kedua, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kesalahan kedua kalimat tersebut terletak pada penggunaan akhirannya. Akhiran tersebut digunakan untuk orang ketiga, sedangkan kedua kalimat di atas ditunjukkan kepada orang kedua. Kalimat-kalimat tersebut sebaiknya diubah menjadi siapa nama kamu atau siapa nama adik, dan atas perhatian bapak atau ibu saya ucapkan terima kasih. Kesalahan yang kedua yaitu terdapat pada penempatan kata depan yang kurang tepat. Contohnya yang pertama yaitu bagi peserta tes yang belum memenuhi persyaratan administrasi akan diberi waktu untuk melengkapinya. Contoh yang kedua, di Bandung akan disediakan jalur khusus bagi pengendara sepeda di jalan raya. Penggunaan kata depan bagi dan pada kedua kalimat di atas menyebabkan hilangnya fungsi subjek, sehingga makna kalimat menjadi kabur. Kedua kalimat tersebut dapat diubah menjadi peserta tes yang belum memenuhi persyaratan administrasi akan diberi waktu untuk melengkapinya. Dan Bandung akan menyediakan jalur khusus di jalan raya bagi pengendara sepeda. Baik, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.